Amin Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan berdiri di tengah padang dalam kekuatan. kami tidak kuat dengan kekuatan kami Tuhan. Kami butuh kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ku kan berdiri di tengah padang dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu karena Yesus selalu karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami hanya mampu berdiri, kami bertahan di dalam Engkau. Karena kekuatan yang datang dari sorga mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir atas kami semua. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari kekuatan hadirat-Mu. Kami semua menikmati Engkau berbicara pagi ini melalui hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Ya Tuhan, salam. Siapa di sini yang berdiri kuat karena kekuatannya? Ada? Yang berdiri kuat karena kekuatannya. Saya percaya kita berdiri kuat hari ini karena kekuatan Tuhan. Amin. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu karena kekuatan Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap berdiri kokoh di masa krisis. Tetap berdiri kokoh di masa krisis. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam keadaan yang paling sulit, di dalam kehidupan yang Yesus alami, waktu Yesus ada di dalam dunia, Dia dicaci maki, tapi Dia tidak membalas. Bahkan dikatakan Dia menderita, tapi Dia tidak membalas dengan mengancam. Dia menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau alami sesuatu yang sangat buruk, kadang kita berteriak kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak kuat, maka pasti kita lari kepada hal-hal yang lain. Ada banyak orang ketika ada di dalam persoalan yang berat, dalam pergumulan yang sangat berat, dalam keadaan krisis yang dihadapi, justru dia tidak bertahan. Yesus memberi teladan buat kita. Di saat dia sangat menderita, dia penuh dengan situasi yang tidak enak,
dia dicaci maki, dia menderita, dia hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya, dia tetap menyerahkannya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Yesus memberi contoh bagi kita bahwa dalam keadaan, dalam situasi, dalam krisis yang kita alami, kita harus tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mengapa kita harus tetap berdiri kokoh di masa krisis? Di masa krisis Tuhan menghendaki kita untuk kita tidak boleh berlari ke tempat lain, tidak boleh mencari pertolongan di tempat lain, tetapi Tuhan menghendaki kita tetap berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita harus bertahan dalam kondisi apapun. Memang situasi tidak enak. Pergumulan yang kita alami mungkin orang lain tidak tahu, keluarga tidak tahu, istri sendiri mungkin tidak tahu, suami sendiri juga mungkin tidak tahu. Ada pergumulan berat yang kita alami, tapi yang Tuhan kehendaki kita harus berdiri kokoh pada masa itu. Dia tidak mau kita menyimpang dari Tuhan. Sebab ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang tetap berdiri kokoh di masa krisis. Hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang pertama, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang tetap berdiri di masa krisis akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada berkat istimewa yang Tuhan sediakan. Dia tidak akan dibuang, tapi Alkitab katakan akan selamat ketika kita bertahan, iman kita tetap berdiri kokoh di dalam Yesus, kita akan selamat. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada anak-anaknya, maka pasti Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya. Saudara, kita harus berdiri tetap di dalam Yesus, tetap berdiri kokoh di dalam iman kita kepada Yesus. Kita harus berdiri kokoh dalam perkataan kita yang benar. Walaupun orang di sekitar kita tidak berkata yang benar, tapi kita dengan iman harus tetap berkata yang benar. Amin. Kita harus tetap berdiri kokoh dalam perbuatan kita yang benar. Walaupun orang-orang di sekitar kita lihat mereka selingkuh, mereka minum mabuk, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita tetap berdiri kokoh di dalam iman kita kepada Yesus. Kita harus melakukan perbuatan kebenaran. Amin. Kita harus tampil beda. Anak-anak Tuhan harus tampil beda. Keputusan-keputusan yang kita ambil harus keputusan yang benar. Di kantor mungkin engkau bisa tergoda untuk mengambil keputusan yang tidak baik. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Karena ada perkenanan Tuhan di situ. Orang-orang yang berdiri kokoh di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam keputusan-keputusan yang benar yang dia ambil. Walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah krisis, dia pasti ada di dalam perkenanan Tuhan. Tidak enak, Pak Pendeta. Kalau tidak ikut arus itu tidak enak. Memang tidak enak. Tapi yang Tuhan menghendaki, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Amin. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Ketika kita tetap berdiri kokoh di masa krisis, maka Tuhan berkenan. Dia akan memberikan yang terbaik yang Dia sudah janjikan dalam hidup kita, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Hari ini kita tidak lihat, tapi suatu waktu nanti, ketika Tuhan memanggil kita bersama-sama dengan Dia di surga, ada janji yang diberikan. Ada janji yang sedang menanti kita, mahkota kehidupan.
Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Ketika Tuhan melihat kita sedang ada di masa krisis, mungkin sedang diombang-ambingkan oleh badai hidup, kita harus tetap berdiri kuat. Sebab waktu kita berdiri kuat, sekali lagi saya katakan, ada berkat, ada kuasa, ada pemulihan, ada kesembuhan yang menanti kita. Ada contoh dalam Alkitab dikatakan dalam Matius pasal 15 ayat 21. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya lagi sakit kerasukan. Dan dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Tunggu saya baca dulu ya, supaya kita bisa memahami. Ada 3 ujian yang dialami oleh perempuan ini, saudara. Ada 3 ujian yang dialami. Tapi dia tetap berdiri kokoh karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Kita lihat di sini, saya baca dengan cepat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini ujian yang pertama. Murid-murid bilang suruh dia pergi. Dia mengganggu kita. Tapi dia terus memohon belas kasihan Tuhan. Ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wow. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Ujian yang kedua tadi ayat yang ke-25. Ayat yang ke-24. Tuhan bilang, "Aku ini diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Aku hanya diutus untuk mereka." Itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing." Wow. Yesus samakan perempuan ini dengan anjing. Saudara, kalau saudara tidak kenal Tuhan, hidupmu tidak berharga di mata Tuhan. Kita sama dengan binatang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau hidup kita tidak ada di dalam Tuhan, maka di mata Tuhan kita tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tuhan bilang sama perempuan ini, "Kamu sama dengan anjing." Tapi apakah perempuan ini menyerah? Tidak. Ujian yang ketiga ini perempuan tidak menyerah. Dia berteriak terus minta tolong kepada Tuhan. Ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Di dalam ujian, di dalam krisis, perempuan ini tetap berdiri kokoh di dalam iman kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dia tahu bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang pasti mengalir untuk anaknya. Dia tahu itu. Makanya ketika dia diuji oleh murid-muridnya, disuruh diusir. Biar diusir saja nih perempuan. Tapi dia tidak pergi. Dia tetap bertahan. Dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkan anakku. Ujian yang kedua juga dia lewati. Ujian yang ketiga Yesus samakan dia dengan anjing. Tetapi justru dia juga tetap tidak bergerak dari imannya. Dia tetap berdiri kokoh bahwa Yesus sanggup menyembuhkanku, menyembuhkan anakku di rumah yang sedang kerasukan setan. Orang-orang yang berdiri kokoh di dalam iman kepada Yesus akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Ada proses memang. Di dalam masalah itu ada proses yang kita alami.
Tapi di dalam proses itu, kita harus tetap berdiri teguh iman kita di dalam Yesus. Anak perempuan ini disembuhkan, anak dari perempuan ini disembuhkan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Matius pasal 9 ayat yang ke-20 juga. Ada contoh yang kedua. Di situ dikatakan, yang kedua, Matius 9 ayat yang ke-20. Ayat 20, ya. Oke. Ayat 20, Om. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini juga, perempuan ini mengalami pendarahan yang sudah bertahun-tahun. Berapa tahun, saudara? Berapa tahun? 12 tahun. Waktu yang tidak singkat. Dia sudah bergumul dengan penyakitnya begitu lama. Dia sudah berobat dari tabib ke tabib, tapi dia tidak sembuh. Alkitab katakan, ketika dia melihat Yesus berjalan, dia mendekati Yesus. Dia bukan hanya sendiri, tapi Alkitab ada rombongan yang banyak sekali. Ada banyak orang sedang bersama-sama dengan Yesus. Mereka sedang berdesakan dengan Yesus. Perempuan ini dengan kekuatan imannya, dia bisa menerobos semua orang yang ada di situ dan sampai dia menjamah jubah Yesus. Dia berusaha keras. Kenapa? Dia tahu bahwa di dalam Yesus imannya tetap kokoh. Dia tahu ada pemulihan bagi hidupnya. Murid-muridnya, waktu Yesus bilang, siapa yang jamah jubah saya? Murid-murid bilang, kok ini banyak orang nih. Tuhan tahu ini banyak orang. Siapa yang jamah? Orang-orang yang menjamah jubah Yesus dengan iman. Akan ada aliran kuasa yang mengalir dari hidup Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Ada berkat yang luar biasa kita terima ketika kita dengan iman yang kokoh tetap berdiri di dalam Dia. Waktu kita mengerti bahwa Yesus itu punya kuasa, dengan iman kita, kita harus meraih mujizat di dalam iman kita. Tetap berdiri kokoh. Tuhan tidak mau kita keluar dari hadirat-Nya. Makanya Dia rindu kita tetap berdiri kokoh untuk menikmati perkenanan Tuhan. Yang ketiga, contoh yang ketiga, Lukas pasal 13. Ada seorang perempuan yang bungkuk. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ayat 11, ada seorang perempuan yang bungkuk. Bungkuknya ini Alkitab katakan karena dikuasai setan, diganggu setan, sehingga dia bungkuk selama berapa tahun? 18 tahun. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat yang ke-10, Om. Ayat ke-10. Nah, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu apa? Rumah ibadat. Dalam keadaan yang bungkuk, dia datang beribadah kepada Tuhan. Dia tidak tinggal di rumah, tapi dengan keadaannya dia bersemangat, dia datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, bulan-bulan lalu, waktu masih melayani di Rute Tengah GB apa namanya? Getsemani olah lainnya. Suatu waktu saya pergi ke sana sebelum gereja, dari atas gunung itu ada seorang bapak yang mau pergi ibadah di GPPS. Agak jauh. Tapi Bapak Ibu tahu, kaki Bapak itu sudah bengkak, sudah bernanah. Tapi dia tetap dengan tongkat, dia berjalan ke gereja. Dia tunggu anaknya di depan. Lalu kebetulan saya lewat, dia bilang, Pak, tolong Pak, bisa ke bawah. Saya berhenti, saya kira ini beliau ini dalam keadaan sehat.
Ternyata saya lihat, aduh, luar biasa. Saya tidak sanggup Bapak Ibu. Saya lihat kondisinya sebenarnya saya tidak mau muat. Kenapa? Kakinya ini loh. Tapi dia bilang, Pak mau kemana? Saya ke bawah. Saya tidak berani muat Bapak ini. Nanti Bapak duduknya bagaimana? Angkat kaki setengah mati. Tapi dia bilang tidak apa-apa Pak, saya harus ke gereja. Akhirnya saya bilang, oke, naik Pak ya, pelan-pelan. Dia naik. Dengan keadaan yang sangat menderita seperti itu, dia tidak peduli. Dia tetap bertahan imannya kepada Tuhan. Dia tetap datang ke gereja, saudara. Sampai di gereja saya, waktu ibadah, saya minta ampun, saudara. Kenapa? Tadinya saya tidak mau muatin bab tua. Kenapa? Saya lihat dia pun kondisi. Tapi setelah saya duduk di gereja, Tuhan bilang begini. Dalam kondisi seperti itu, dia tetap punya iman kepadaku. Saya nangis, saudara. Saya nangis lihat kondisinya. Nah, perempuan ini juga begitu, saudara. Dia sudah bertahun-tahun, 18 tahun hidup dalam penderitaan. Tapi Yesus waktu dia ada di dalam bait Allah itu, dalam rumah ibadat itu, dia juga ada di situ. Ada banyak orang sakit tidak datang ke gereja, datang ke dukun. Betul tidak? Dia bilang kalau ke dukun lebih top, cepat. Kalau ke Tuhan, ke pendeta, aduh, lama. Tapi kalau ke dukun, top. Saya mau bilang begini, kita ke dukun, setan tidak memberikan sesuatu yang gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, setan dia tidak menyembuhkan dengan total, tapi dia hanya pindah-pindah penyakit. Bapak Ibu boleh cek. Bapak Ibu kalau sakit di tangan, pergi di dukun, nanti penyakitnya bulan depan pindah di kaki, tahun depan pindah di belakang. Dia hanya kasih pindah, kelihatannya sembuh, tapi dia pindah-pindah, saudara. Saudara boleh cek. Kalau saudara ke dukun, nanti sebentar usaha saudara yang kena, sebentar kepala saudara yang kena, sebentar pinggang saudara yang kena. Bulan berikutnya, tahun berikutnya akan berganti terus. Jadi engkau bergantung dengan keadaan itu. Engkau bergantung dengan dukun itu. Saudara percaya, wow, dukun itu top, saya pergi, dia sembuh. Tangan saya sakit, langsung sembuh. Padahal dia kasih pindah, nanti bulan depan kamu lihat, tahun depan kamu lihat, nanti ada lagi. Harus tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Perempuan ini, dia tetap imannya kepada Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan sakit, dia tetap datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan menghendaki kita tetap berdiri kokoh di dalam iman kita? Yang pertama tadi, ada perkenanan Tuhan buat kita. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan yang kedua adalah mendatangkan apa? Kualitas. Iman kita akan teruji kualitasnya ketika kita ada di dalam masa krisis. Waktu kita ada dalam ujian, iman kita pasti teruji. Apakah iman kita kuat atau tidak, akan teruji di sana. Kualitas iman kita akan teruji ketika kita ada dalam situasi yang tidak enak. Kalau kita ada di dalam situasi yang enak, serba diberkati, semua ada, kebutuhan kita semua ada, ya dicukupi. Sepertinya kalau ya kita ibadah itu biasa. Memuji Tuhan senang-senang itu biasa. Tapi lihat ketika ada dalam keadaan krisis, apakah engkau tetap masih berdiri kuat dalam imanmu atau tidak? Ataukah mungkin engkau berkata, kok beta gereja mah, masalah begini. Kok gereja mah, kok begini, Tuhan sone tolong. Biar saya besok akan ke gereja lagi. Bapak Ibu Saudara, kualitas iman kita akan teruji. Lihat kualitasnya waktu ada di dalam ujian, ada di dalam persoalan. Yesaya 30 ayat 20 dan ayat yang ke-21.
Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau ke mengiri atau ke kiri. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Ada kualitas. Kualitas ketika Tuhan izinkan situasi yang sulit ini, saudara. Nah, roti serba sedikit, air minum serba sedikit. Ini pergumulan berat. Di rumah perasu tinggal 1 mok, pergumulan berat. Doi di dompet sudah menipis, sementara kebutuhan anak harus dicukupi. Kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah. Ini serba sedikit nih. Siapa yang kasih? Siapa yang izinkan? Tuhan yang izinkan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami situasi ini, Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Kualitas iman kita akan teruji di situ. Tetapi Alkitab katakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang memiliki kualitas iman yang baik akan terus melihat kepada siapa? Halo? Perhatikan. Akan terus melihat kepada Tuhan. Wow, ini kualitas iman yang luar biasa. Orang yang ada di dalam krisis, makan, minum serba sedikit, usaha mungkin agak berjalan lambat, tapi kualitas iman anak-anak Tuhan harus tetap melihat kepada Tuhan. Kenapa kita harus melihat kepada Tuhan? Karena ada pribadi yang bernama Yesus, ada pribadi yang bernama Roh Kudus akan menyertai kita. Perhatikan di sana dikatakan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ayat yang ke-20 itu. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Lewat apa saudara Tuhan ajar kita? Lewat apa? Lewat firman-Nya. Waktu kita ada dalam pergumulan, Tuhan akan mengajar kita lewat firman-Nya. Dia pengajar yang luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Pengajarmu tidak akan apa? Menyembunyikan diri. Kata pengajar di situ P-nya besar. Bicara tentang Tuhan sebagai pengajar yang luar biasa. Dia mengajari kita dari hari ke hari untuk melewati setiap krisis yang kita alami. Dia mengajar kita untuk bergantung kepada firman-Nya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, perkataan ini benar. Tetap om. Yesaya 20 tadi. Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau ke kiri. Ayat 21 ini juga bicara tentang bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mungkin di saat kita mengalami krisis, mata jasmani kita tidak bisa melihat jalan ke depan. Semua mungkin sudah tertutup. Tapi Alkitab katakan, mata rohanimu harus terbuka untuk mendengar Roh Kudus bicara. Apakah engkau harus ke kanan atau apakah engkau harus ke kiri? Roh Kudus akan menuntun kita. Kita butuh Roh Kudus, saudara. Kita butuh firman dari pengajar. Allah mengajar kita lewat firman-Nya. Kita juga butuh tuntunan Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita kemanapun kita pergi. Seberapa banyak kita yang
percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan menyertai kita. Ada banyak orang berkata, ya Roh Kudus penolong, tapi saya tidak lihat wujudnya. Saya percaya ketika kita terus diam dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kepekaan rohani yang luar biasa. Kita akan mengalami kepekaan rohani yang luar biasa. Telinga rohani kita akan mendengar dengan pasti bahwa Yesus bicara dengan kita, Roh Kudus bicara dengan kita. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita terus diam di dalam hadiratnya, kita terus menyerahkan hidup kita untuk diajar oleh firman-Nya, Roh Kudus akan menuntun kita. Apakah kita harus ke kiri atau apakah kita harus ke kanan? Tuhan dengan kekuatan Roh-Nya akan menuntun hidup kita. Amin. Ada contoh dalam Matius pasal 14. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Nah, perhatikan di sini. Waktu dia melihat Yesus, dia bilang, "Yesus, kalau itu Engkau." Tadinya murid-murid bilang itu hantu, yang berjalan di atas air itu hantu. Mereka ketakutan. Yesus bilang apa? "Ini aku, jangan takut." Waktu Petrus mendengar Yesus berkata, Petrus bilang, "Kalau betul itu Yesus, suruh aku berjalan di atas air." Alkitab bilang begini. Waktu Petrus dia melangkah keluar, dia melihat Yesus, dia berjalan di atas air. Sama, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya, ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai lihat masalah. Aduh, ternyata gelombang besar ini. Dirasanya tiupan angin, takutlah ia, lalu mulai tenggelam. Perhatikan, waktu mata kita melihat Yesus, kita akan berjalan dalam masalah kita. Amin. Ketika kita melihat Yesus, kita akan berjalan di dalam persoalan kita. Karena dia Tuhan yang menyertai kita. Tapi ketika kita lihat masalah kita lihat pergumulan kita, fokus kita ke masalah, fokus kita ke persoalan, maka Alkitab katakan, engkau akan tenggelam. Engkau akan tenggelam. Tapi masih ada jalan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkata, walaupun engkau jatuh, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau tidak akan sampai tergeletak. Tuhan mengangkat Petrus dan berjalan bersama dia. Amin. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau jatuh, engkau pasti tidak akan tergeletak. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia pasti mengangkat kita kembali dan bersama-sama dengan dia. Di masa krisis, engkau harus tetap kuat berdiri dengan imanmu kepada Tuhan. Karena ada perkenanan Tuhan di situ. Yang kedua, ada kualitas iman yang akan terlihat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kau
setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Dia berjanji dia pasti memberi yang terbaik bagi kita. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Kalau engkau tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan, walaupun ada persoalan yang berat, ada krisis yang kau alami, ada perkenanan Tuhan menantimu. Kualitas iman kita akan terlihat. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, terima kasih. Mungkin hari ini ada masalah yang sangat rumit engkau alami. Ada pergumulan yang engkau alami yang orang lain tidak tahu. Kau menutup itu dengan begitu kuat. Tapi ada satu pribadi yang sedang menanti engkau datang kepadanya. Ada pribadi yang bernama Yesus yang menanti engkau datang untuk diajar oleh firman-Nya. Ada pribadi yang bernama Roh Kudus yang akan menuntun engkau, yang akan mengarahkan kita untuk berjalan apakah kita ke kanan atau ke kiri. Dia yang akan mengasah dan menuntun kita, asal kita tetap berdiri kokoh di dalam iman kita. Apapun persoalan kita, mari tetap pandang kepada Dia yang punya kehidupan. Tetap memandang kepada Dia yang terus akan mengajar kita. Waktu mata kita tetap memandang kepada Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air karena dia memandang kepada Yesus. Masalah pasti berlalu, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Terima kasih. Bapak Gembala mungkin tidak tahu persoalanmu. Kami hamba Tuhan tidak tahu persoalanmu. Tapi mari kesempatan ini kau bawa di hadapan Tuhan. Kau boleh berdoa, kau boleh berteriak kepada Tuhan, kau boleh minta belas kasihan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Mari singgir saja, naikkan pujian ini. Kau tunjukkan. Bapak Ibu boleh berdoa kepada Tuhan. Renungkan firman Allah ini. Tuhan ingin intim dengan kita. Tuhan mau kita berkenan di hadapan-Nya. Haleluya. Bapa, Kau melihat hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Ya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Haleluya.